Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang Tuhan izinkan untuk kami bersama-sama dapat nikmati, khususnya melalui pujian, melalui doa, dan juga melalui renungan firman Tuhan yang kami akan terima bersama-sama. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus berikan kami hikmat untuk kami dapat melihat bagaimana firman Tuhan sungguh-sungguh relevan bagi hidup kami, meskipun apa yang kami bahas adalah sesuatu yang begitu sensitif, khususnya dalam eksposisi Kitab Kidung Agung, tapi kami percaya inilah sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk kami fokus kepada setiap message, di balik setiap bahasa, di balik setiap syair, maupun di balik setiap ungkapan-ungkapan cinta manusia, di mana kami bisa belajar melihat campur tangan Tuhan yang begitu indah. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh firman dan kuasa kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan melanjutkan pembacaan kita. Kita akan membaca di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8. Mari kita membaca dalam Kidung Agung pasal yang ke-8. Dan hari ini kita akan masuk di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nah, setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama, khususnya di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Dan kiranya melalui pembacaan ini kita bisa belajar untuk memahami tentang cinta kasih, khususnya di dalam bagaimana kita memahami definisi dari cinta kasih yang berada di dalam hidup manusia. Baik, Kidung Agung pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, mari kita membacanya bersama-sama. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa engkau membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala seperti nyala api Tuhan. Api yang banyak, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Baik, saudara, ini adalah satu bagian di dalam kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana khususnya di dalam penulis dari Kidung Agung ini membicarakan tentang definisi cinta kasih. Saudara, kita mungkin sudah melihat panjang lebar bagaimana mereka, khususnya Salomo dengan perempuan Sunem ini bicara tentang satu konsep cinta di dalam pacaran maupun juga di dalam pernikahan, bahkan di dalam seksualitas maupun juga di dalam bagaimana untuk mempertahankan cinta. Dan hari ini kita melihat bagaimana mereka mengungkapkan satu kalimat-kalimat yang membawa mereka untuk melihat bahwa definisi cinta kasih adalah definisi yang harus berada di dalam sebuah realita. Seringkali kita bicara tentang cinta kasih, bicara tentang cinta, itu selalu berada di dalam angan-angan. Selalu berada di dalam satu ideal, maupun juga seringkali adalah satu mimpi. Sehingga akhirnya kita seringkali menafsirkan cinta itu selalu always happy ending, atau kita forever happy, atau forever joy, dan maupun kita mengalami akan satu hal di dalam setiap kita menikmati cinta, kita selalu berada di dalam sebuah kenikmatan. Saudara, waktu kita melihat bagaimana definisi-definisi cinta banyak sekali beredar, maka kita perlu kembali melihat kepada kitab suci dan melihat bagaimana sebenarnya kitab suci waktu bicara tentang cinta, khususnya dalam relasi antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana kita sebagai orang Kristen
seharusnya menafsirkan tentang cinta. Bagaimana kita seharusnya menafsirkan tentang kasih. Bagaimana kita menafsirkan tentang perasaan yang ada pada suami maupun yang perasaan yang ada pada istri. Nah, saudara, pada saat kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat 4, di situ digambarkan bagaimana relasi pasangan, di mana antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana mereka mengekspresikan reaksi mereka di dalam relasi. Nah, kita melihat di situ ada relasi-relasi majemuk yang dimunculkan, digambarkan sepasang kekasih, lalu digambarkan seperti saudara laki-laki, lalu digambarkan seperti guru dan murid, dan juga digambarkan dengan sampai kepada apa? Seperti tangan kanan dan tangan kiri. Nah, sudah kita melihat ini adalah ekspresi-ekspresi yang digambarkan bahwa relasi pasangan itu seharusnya dekat. Kekasih antara mempelai pria dan mempelai wanita seharusnya adalah memiliki kedekatan. Dan juga antara saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, seharusnya juga punya kedekatan. Menjadi seorang guru dan menjadi seorang murid juga seharusnya juga punya relasi yang dekat. Begitu juga tangan kanan dan tangan kiri juga memiliki relasi yang dekat. Jadi kalau kita melihat ekspresi-ekspresi relasi pasangan, itu seharusnya memiliki apa yang namanya kedekatan. Nah, saudara, adalah satu hal yang konyol kalau kita menjadi seorang pasangan, tetapi kita justru tidak punya relasi. Jadi kita bilang saya adalah mempelai pria, saya adalah mempelai wanita, tapi tidak ada relasi di balik status tersebut. Tidak ada satu hubungan antara pria dengan wanita sebagai mempelai. Maka saudara, itu menjadi satu relasi yang kosong, relasi yang tentu saja menjenuhkan, dan relasi yang sebenarnya menjadi relasi yang memberatkan satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita menjadi misalnya saudara, jadi dalam keluarga misalnya ada yang jadi kakak, ada yang jadi adik, tapi justru jadi kakak, jadi adik memiliki status keluarga, tapi nggak punya relasi keluarga. Nah, saudara, ini sesuatu yang adalah hal-hal yang perlu kita bangun bersama di dalam cinta kasih. Kenapa? Karena jika cinta kasih tidak memiliki relasi, maka setiap status tersebut hanyalah sebuah status. Semua itu hanya sebuah label. Sehingga tidak ada satu intimacy, tidak ada satu hal, satu dengan yang lain memiliki jiwa bersama-sama sebagai saudara, sebagai mempelai. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermasalah. Ya. Juga di antara guru dengan murid. Sudah, kalau kita melihat guru nggak punya relasi dengan murid dan murid nggak punya relasi dengan guru, maka mereka adalah satu pasang atau satu kelompok di mana sebenarnya di dalam dunia pendidikan, guru dan murid itu memiliki kesinambungan, memiliki satu relasi yang sangat-sangat sinkron. Tapi justru apa jadinya jika guru tidak punya impact dengan murid dan murid tidak punya akan satu hubungan dengan guru, maka saudara, kita akan melihat semuanya itu hanyalah sebagai pendidikan, hanya sebuah bisnis saja, atau hanya sebuah meeting saja, tapi tidak punya akan satu hal, akan satu relasi antara satu dengan yang lain. Maupun juga tangan kanan dan tangan kiri. Meskipun kita tahu tangan kanan dan tangan kiri adalah satu konsep di mana satu tubuh, ya. Meskipun tangan kanan dan kiri jarang sekali bertemu, kecuali kita melalui otak kita menyatukan gitu ya. Tapi tangan kanan sendiri, tangan kiri sendiri, dan apa jadinya jika ini nggak punya relasi, jadi nggak memiliki satu connecting satu dengan yang lain. Maka yang ini hidup sendiri, yang ini hidup sendiri, maka apa yang terjadi, saudara? Maka terjadi adalah sama-sama ciptaan Tuhan, tapi there is no relation, tidak ada yang namanya relasi, sehingga akhirnya mereka hidup sendiri-sendiri, dan akhirnya kita melihat kehancuran terjadi. Kenapa? Karena yang seharusnya bisa connecting, yang seharusnya bisa synchronize, tapi justru akhirnya kita tidak punya relasi itu. Sehingga segala sesuatu akhirnya terkotak-kotak. Sehingga segala sesuatu akhirnya terpecah-pecah. Yang seharusnya menjadi satu keutuhan, tapi akhirnya menjadi terpilah-pilah. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama lihat bagaimana kita perlu punya definisi yang benar. Kita perlu punya approach yang benar. Kita perlu punya akan satu hal, bagaimana
kita sebagai anak-anak Tuhan memahami cinta kasih yang sungguh-sungguh dari Tuhan yang memberikan kepada kita satu direction of life. Nah, Saudara, maka kalau kita melihat dari ayat 5 sampai ayat 7, kita akan melihat ada beberapa poin yang membicarakan tentang how to define love. Bagaimana kita mendefinisikan kasih. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan 5, di dalam ayat 5 dikatakan, siapakah ia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Nah, Saudara, di sini menggambarkan bagaimana cinta kasih itu berasal dari mana. Kita pasti tahu bahwa cinta kasih berasal dari Tuhan. Tetapi secara humanis, kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan menganugerahkan manusia, menganugerahkan akan manusia untuk menjadi akan hal kita bisa mengetahui bahwa cinta kasih itu permulaannya adalah berasal dari Tuhan. Di mana Tuhan mempercayakan cinta kepada Adam dan Hawa. Tetapi waktu kita lihat di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau, sudah menggambarkan bagaimana kita Adam dan Hawa sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, mereka semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka cinta kasih mereka adalah cinta kasih yang memiliki akan satu hal histori, tapi histori yang sudah cacat di dalam dosa. Jadi setiap kita akhirnya memahami cinta kasih, memahami definisi cinta kasih, dan juga mungkin kita mengaplikasikan cinta kasih, tapi setiap apa yang kita pahami, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan yang kita perjuangkan, semuanya adalah satu konsep yang cacat. Jadi fakta dosa membawa satu kecacatan definisi, kecacatan aplikasi, dan kecacatan sebuah hal nilai di dalam kita memahami tentang cinta kasih tersebut. Ya. Maka waktu kita melihat justru melalui bagian ini kita akan mau belajar bagaimana kita secara realistis untuk kita membaca tentang cinta kasih yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi dari satu fakta yaitu manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka bagaimana Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang definisi cinta kasih, tetapi yang bukan sesuatu yang diawang-awang, bukan sesuatu yang hanya sekedar mimpi atau hanya sekedar ideal atau hanya sekedar sesuatu konsep saja. Tapi justru kita melihat bagaimana Salomo khususnya melalui pembahasan ini hendak untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu definisi yang realistis. Di satu sisi dengan iman, tapi satu sisi yang lain kita juga harus menghadapi realita yang ada. Maka itulah kenapa kita melihat orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang percaya beriman kepada Dia, tapi juga yang menghadapi setiap kenyataan yang ada. Maka itulah kenapa kita juga hari ini akan juga dengan konsep yang sama. Di satu sisi kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kita juga percaya bahwa kita harus dengan iman menghadapi realita-realita yang ada. Jadi kita bukan menghapus setiap apa yang menjadi penderitaan, tapi justru kita mau hidup di dalam iman yang benar dan menerobos setiap apa yang menjadi tantangan-tantangan yang ada. Dalam hal ini adalah tentang cinta kasih. Sudah, hal yang pertama yang saya mau katakan adalah bagaimana kita mendefinisikan cinta kasih. Maka yang pertama, saudara, adalah di dalam konsep ayat yang kelima, bagian C. Yaitu adalah, di sana ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Nah, maka saya dari ayat ini kita lihat bagaimana cinta kita tahu dari mana. Maka kalau cinta, kita kalau paham bahwa semua pemahaman kita tentang cinta semua adalah dimulai dari orang tua kita. Waktu kita lahir, gitu ya, dan kita melihat bagaimana kita memahami cinta, semua adalah dimulai dari cinta dari orang tua kita. Dan dalam hal ini adalah ibu kita. Di mana ibu kita telah mengandung,
di mana kita adalah buah cinta antara suami dan istri. Kita adalah buah cinta dari papa dan mama. Kita adalah buah cinta dari ayah dan ibu. Dan kita adalah buah cinta. Dan karena dari kita adalah buah cinta, maka kita dipertunjukkan akan cinta yang pertama di dalam kehidupan kita, yang kita sadari bahwa semua pasti adalah cinta yang dari Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita akhirnya memahami tentang bentuk cinta. Pertama adalah dari cinta dari orang tua kita. Nah, Saudara, di dalam gambaran ini dikatakan, di sanalah ibumu mengandung engkau, di sana yang mengandung dan melahirkan engkau. Saudara, yang pertama yang mungkin kita bisa bikin satu kalimat, yaitu apa? Cinta itu adalah sesuatu yang painful, ya, dan full of risk. Jadi cinta itu sesuatu yang menyakitkan, dan cinta itu penuh resiko. Nah, kita bisa melihat bagaimana seorang ibu waktu dia menikmati cinta kasih, menikmati seksualitas bersama dengan suaminya, lalu akhirnya dia mengandung buah cinta antara suami dan istri, dan setelah dia mengandung suami istri punya buah cinta, maka akhirnya dia melahirkan. Dan waktu kita melihat bagaimana seorang bayi lahir, kita tahu di dalam kelahiran tersebut ada yang namanya something painful dan something risky di situ. Kenapa, Saudara? Karena di dalam cinta kasih tersebut kita juga melihat fakta manusia jatuh di dalam dosa, dan minggu lalu kita sudah bahas bagaimana hukuman Tuhan kepada manusia yang berdosa, yaitu wanita akan melahirkan dengan penuh sakit, dan juga laki-laki akan bekerja dengan kerja keras. Nah, Saudara, ini menjadi satu gambaran, yaitu love bukan sekedar sebuah something beautiful, tapi juga love dibaca di dalam something painful and full of risk. Ya. Jadi sebenarnya waktu kita bilang I love you, mengatakan saya mencintai kamu, kita sedang kalau kita pakai istilah lebih kerennya adalah kita itu memberikan kuasa kepada orang yang kita kasih untuk apa? Untuk dapat mengalami sakit atas cinta itu. Mengalami kesakitan pada diri perempuan maupun rasa sakit kepada laki-laki, sehingga waktu kita melihat bagaimana love yang banyak orang menafsirkan dengan happy ending, lalu menafsirkan dengan begitu banyak dengan satu cinta yang limpah dan sebagainya. Tapi justru waktu kita melihat, waktu saya bisa mencintai, maka saya akan bikin susah orang yang saya cinta, ya kan? Yaitu waktu saudara misalnya Salomo mencintai perempuan Sunem, dan akhirnya kita melihat perempuan Sunem itu ya menikmati cinta di dalam seksualitas, tapi akhirnya kita juga melihat perempuan Sunem itu nanti melahirkan anak. Dan waktu melahirkan anak kita bisa melihat waktu dia mengandung sengsara 9 bulan. Dan waktu sengsara 9 bulan dan akhirnya waktu lahir, entah itu tidak peduli normal atau tidak peduli sesar, semua itu menyakitkan. Nah, maka kenapa bisa mengalami rasa sakit itu? Karena ada cinta. Karena ada cinta yang painful, ada cinta yang full of risk, dan itu adalah realita yang ada di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang memiliki cinta. Maka jangan heran, saudara, kalau pasangan kita adalah orang yang paling banyak menyakiti kita. Jadi, saudara jangan salah jika kita justru banyak disakiti oleh suami atau disakiti oleh istri atau calon suami atau calon istri, ya. Kita jangan heran kalau pasangan kita justru yang banyak merepotkan kita. Berani cinta itu berarti berani repot. Berani mencintai berarti berani mengambil resiko. Berani cinta berarti berani untuk mengalami something painful. Jadi saudara, seringkali orang hanya berpikir bahwa oh aku mencintai kamu, maka aku mencintai dengan satu hal kenikmatan dan sebagainya. Tapi justru harus melihat bagaimana ada rasa sakit, ada derita di dalam cinta tersebut. Nah, kalau kita di orang Kristen yang paham hal ini,
maka kita akan tahu bahwa cinta yang selama ini kita bicarakan, cinta yang selama ini kita lakukan, dan cinta yang selama ini kita terapkan, bahkan cinta yang kita jalani, semuanya ini bukan cinta yang sempurna. Jadi setiap apa yang dilakukan, cinta yang ada pada papa mama kita, cinta yang ada pada kita dengan pacar kita, atau suami dengan istri, dan sebagainya. Saudara, jangan dengan mengatakan cinta yang ada pada kita semua ini adalah cinta yang sempurna. Jawabannya adalah tidak. Cinta yang ada di dunia ini adalah cinta yang painful, full of risk. Nah, saudara, maka inilah kenapa waktu kita melihat di dalam akan konsep seperti ini, saudara dan saya waktu kita menjalani hubungan dengan pasangan kita, waktu kita pacaran, atau waktu kita sudah menikah, dan sebagainya, saudara, kita jangan terjebak dengan apa yang namanya rasa sakit, kita jangan terjebak dengan penderitaan, kita jangan terjebak dengan keterbatasan yang ada. Saudara, kita melihat kenapa banyak orang yang akhirnya waktu sudah menikah, lalu akhirnya karena banyaknya perbedaan dan sebagainya, bentrok dan sebagainya, dan akhirnya kita melihat tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih cerai. Saudara, kenapa mereka cerai? Kenapa mereka meninggalkan pasangan yang pada saat di gereja mereka sudah berjanji sama Tuhan bahwa akan sehidup semati sampai maut memisahkan mereka? Tapi pertanyaannya, kenapa justru akhirnya kita melihat terutama pasangan Kristen, justru mereka adalah yang berani menceraikan pasangannya. Saudara, kalau kita mau kembali kepada kitab suci, adalah karena mereka lupa bahwa mencintai itu bukan mencintai hanya secara nikmatnya, tapi mencintai juga termasuk pada something painful and something full of risk. Jadi saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, maka kita perlu untuk memahami kenapa Tuhan sangat concern dengan kitab Kidung Agung ini, khususnya untuk kita ya. Jadi kenapa Kidung Agung ini perlu ada bagi orang Kristen? Kenapa kita sebagai orang Kristen harus baca kitab Kidung Agung? Bukannya seperti orang-orang yang beragama lain yang menuduhkan bahwa kitab ini kitab pornografi. Bukan. Ini justru adalah kitab di mana kita sebagai orang Kristen, kita dididik di dalam konsep seks, love, and dating, and marriage. Dan kita dibawa di dalam konsep di mana apa yang ada di dalam teologi kita tentang cinta kasih bukanlah teologi cinta kasih yang sama seperti yang ada pada orang-orang duniawi. Kalau konsep cinta kasihnya sama dengan orang-orang duniawi, maka apa, saudara? Maka konsep teologi of love kita adalah hanya sebuah self-improvement material. Maksudnya apa? Kita lihat hari ini konsep cinta kasih semua dibicarakan di dalam satu konteks, yaitu apa? Semua bisa fix the problem. Semua bisa fix the problem of love. Ya. Kita melihat bagaimana buku-buku tentang cinta semua banyak ditaruh bukan ditaruh di teologi, saudara. Kita melihat konsep love seringkali ditaruh di dua tempat. Pertama adalah psikologi, yaitu ilmu batin, ilmu tentang bagaimana mengerti manusia. Nah, psikologi itu biasanya juga membahas tentang konsep bagaimana mengerti manusia, mengerti cinta, mengerti pemahaman yang ada pada mereka di dalam segala sesuatunya. Lalu kedua adalah self-improvement, yaitu bagaimana untuk mendidik diri atau bagaimana untuk membangun diri supaya bisa memperbaiki problem cinta atau mengusahakan konsep cinta atau menghidupi konsep cinta yang sehat dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat dunia menafsirkan konsep love itu hanya bersifat psikologi dan juga bersifat self-improvement. Saudara coba lihat di Gramedia, saudara akan temukan di bagian self-improvement, di bagian psikologi, saudara akan temukan buku-buku itu. Jadi kalau lihat di dalam psikologi, saudara akan temukan orang-orang bicara tentang seksualitas seperti Sigmund Freud, atau kita juga melihat seperti Erich Fromm. Lalu kita juga melihat orang-orang, khususnya psikologi psikolog
di mana mereka membicarakan tentang teori-teori tentang seksual, teori tentang kasih, bagaimana untuk membangun keluarga dan sebagainya. Nah, self-improvement kita juga melihat banyak orang membahas tentang self-improvement. Gimana kita bisa mengusahakan relasi kita supaya sehat, relasional, dan juga kita tidak mengungkit sebuah apa yang namanya konflik. Nah, kita melihat seperti John Gray, ya, seperti John Gray itu kemarin saya sempat pergi ke Pramedia, saya lihat buku John Gray masih sampai sekarang masih ada, dan bahkan buku tersebut masih menjadi bestseller sampai pada hari ini. Setelah kita lihat, mereka bicara tentang apa? Mereka bicara tentang cinta. John Gray ini bicara tentang cintanya laki-laki dengan perempuan. Konsep yang ada pada John Gray adalah man from Mars, woman from Venus. Jadi laki-laki punya dunianya sendiri, wanita punya dunianya sendiri. Dan untuk mengerti, untuk bisa punya relasi, untuk bisa punya cinta, harus punya pengertian tentang perempuan, harus punya pengertian tentang laki-laki. Nah, saudara, John Gray mengeluarkan buku pertama, buku kedua, buku ketiga. Tiga-tiga ini best selling. Tetapi saudara, dia mengatakan bahwa semuanya itu adalah experience teoris, yaitu adalah mereka, John Gray ini memperoleh akan semua hikmat-hikmatnya adalah dari relasinya dia dengan sang istri. Jadi dia mengungkapkan bahwa semua itu adalah by my experience, based on my experience. Bahwa yang saya katakan ini sungguh-sungguh saya hidupi. Nah, saudara, seringkali kita berusaha untuk melihat bagaimana, buktikan dong kalau teori kamu benar. Nah, maka teori itu baru benar kalau kamu bisa melakukan. Teori itu baru bisa memberikan impact kalau kamu melakukan dan kamu sudah menghidupinya. Nah, saudara, seringkali kita memiliki konsep sampai hari ini kayak begitu. Nah, saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, akhirnya kita menjadi orang-orang yang meminta bukti dulu, baru gua mau beriman. Nah, itu di dalam teologi namanya from evidence to faith. Tunjukkan buktinya, maka aku baru akan percaya. Itu kayak Thomas. Thomas waktu ngomong sama Yesus bilang, buktikan tanganmu sungguh-sungguh nggak bolong. Sungguh nggak apa kamu punya lambung ada luka dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya Thomas masukkan tangannya ke dalam bekas luka yang ada pada diri tangan Yesus. Disitulah dia akhirnya tahu bahwa dia adalah sungguh-sungguh adalah Yesus. Nah, from evidence to faith. Ada bukti, maka baru percaya. Nah, pertanyaannya dalam kitab suci itu tidak butuh bukti. Dia ada pada dirinya, dan dia sendiri adalah bukti itu sendiri. Bukan berarti manusia melihat, lalu akhirnya tunjukkan buktinya, dan waktu melihat bukti tersebut, baru akhirnya dia baru mengiyakan. Saudara, mau manusia iya atau tidak, itu tidak akan mengubah kebenaran yang khususnya adalah hikmat yang dari Tuhan. Jadi konsep love, definisi yang sejati dari Tuhan, maka Tuhan punya definisi, tidak peduli manusia suka tidak suka, tidak peduli manusia setuju tidak setuju, kebenaran Tuhan adalah mutlak. Jadi kenapa seringkali kita from evidence to faith. Seringkali kita minta bukti, minta bukti, minta bukti. Pertanyaannya, emangnya manusia sempurna untuk membuktikan semuanya itu? Sudah, kalau kita melihat, banyak sekali orang-orang yang nggak sempurna. Dan bukan banyak, sudah. Semua manusia itu nggak sempurna. Waktu kemarin kita lihat Raffi Zacharias jatuh di dalam dosa seksual. Kita banyak orang maki-maki dia, bahkan ada yang bilang saya nggak mau jadi Kristen gara-gara ditipu sama Raffi Zacharias. Sudah, kita seringkali cara pikirnya adalah from evidence to faith. Seringkali kita pikirannya adalah dari bukti. Kalau buktinya hamba Tuhan ini hidupnya nggak beres, berarti mewakili, menggambarkan Tuhan nggak beres. Pertanyaannya, Tuhan itu kamu kecilkan di dalam diri manusia. Itu adalah konyol luar biasa. Tuhan itu absolute, Tuhan itu beyond ourselves, melampaui kita. Maka manusia waktu dia berusaha untuk mengajar, berusaha untuk menjadi berkat, dia di dalam keterbatasannya bisa jatuh, bisa, dia bisa kilaf, bisa, dia bisa jatuh di dalam sebuah hal dipakai setan juga bisa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan kejatuhan orang-orang seperti ini, maka akhirnya semua konsepnya pasti adalah salah.
Saudara, di dalam dunia psikologi, dalam self improvement, ya, kita juga melihat bagaimana John Gray, dia orang yang sangat dia nggak percaya Tuhan, ya. Dia nggak percaya Tuhan, tetapi dia percaya bahwa segala sesuatu itu by experience, from evidence to faith, ya. Maka dia menekankan from evidence to faith. Aku mengalami, maka kamu harus percaya. Karena aku yang ngalamin. Ada bukti, buktinya adalah aku. Dan dia membuktikan bahwa akulah yang memberikan satu kebenaran yang bisa memberikan impact, bisa memberikan efek bagi orang lain, dan sungguh-sungguh aku hidupi. Saudara, maka itulah kenapa bukunya itu bisa jadi best selling. Tapi akhirnya, saudara, yang terjadi, dia berpisah sama istrinya. Kenapa dia berpisah sama istrinya? Karena selingkuh, saudara. Nah, setelah kita melihat orang yang di dalam dunia yang minta from evidence to faith, lalu menunjukkan kami ini loh bukti bahwa kami itu adalah contoh yang sempurna untuk kalian. Maka belilah buku kami dan lihatlah betapa harmonisnya kami, sehingga jadilah suami, jadilah istri yang punya konsep cinta kasih yang seperti kami, from evidence to faith. Tetapi akhirnya kita lihat yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu si John Gray pun nggak mampu untuk defense all this. Nah, kalau kita mau clear, setiap pengalaman dari dari John Gray itu tentu saja adalah pengalaman sebagai manusia. Nah, tentu saja manusia berdosa. Jadi kalau kita dari kacamata Tuhan, John Gray adalah seorang yang meskipun dia berhasil maupun pada saat dia jatuh, tetap konsepnya tidak benar. Ya. Maka sudah waktu kita lihat justru love is painful. Itu yang perlu menjadi sebuah pijakan. Jadi kita tuh jangan mimpi terus bilang love is beautiful, gitu. Kalau kita lihat love is painful itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Allah mengasihi manusia, manusia berdosa, dan akhirnya Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita, untuk menyatakan cinta kasih yang menyelamatkan kita, sehingga kita semua yang seharusnya dibuang, tapi akhirnya Tuhan take the note untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, yaitu hanya melalui Dia satu-satunya. Maka Dia mengorbankan diri. Dia memberikan hidupnya. Dia memberikan akan setiap apa yang menjadi kenyataan. Bahwa tak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dari apa yang ada pada diri manusia, yaitu apa? Yaitu manusia di dalam hidupnya akan selalu hanya di dalam Kristus untuk baru bisa bebas. Maka itu definisi pertama kita. Love is painful. Jadi tidak ada satupun yang boleh berkata bahwa love is so beautiful without understanding the truth that love is painful. Jadi kita setuju love is beautiful, tetapi kita harus realistis di dalam pemikiran ini, di dalam dunia berdosa ini. Love is painful, love is full of risk. Ya. Maka ini hal yang pertama. Ya. Kedua, kita lihat di dalam 6a. Taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, kedua, pertama adalah love is so painful, full of risk. Kedua adalah love is possessive. Ya. Possessive yaitu apa? Kita melihat bagaimana love itu bersifat aktif. Kasih seharusnya kita lihat di dalam pemikiran yaitu apa? Saudara kalau lihat baca ayat 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Berarti dengan satu hal yaitu jadikan aku bagian dari cintamu. Jadikan aku bagian di dalam hidupmu. Jadi ada satu posesif, saudara, yaitu apa? Untuk meminta supaya aku ini menjadi bagian dari hidupmu, kau ikat aku, kau ikat aku ikat kamu, dan itu adalah sesuatu yang menjadi milikku. Jadi istilahnya itu cintamu harus adalah cintaku.
dan cintaku haruslah adalah cintamu. Nah, Saudara, tentu saja waktu kita punya konsep love di sini, love butuh sesuatu keyakinan yang apa? Yang menyatakan bahwa cintamu adalah cintaku, cintaku adalah cintamu. Berarti apa? Berarti di situ cinta menunjukkan ada ikatan. Jadi waktu dia mengatakan, taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai dalam lenganmu, di situ menyatakan bahwa aku milikmu dan kamu milikku. Itu jangan hanya sekedar secara humanis. Ya. Cinta itu mengikat. Maka itulah kenapa kadang-kadang kalau kita melihat suami istri mereka di dalam cinta, maka mereka harus rela diikat. Dan waktu mereka harus rela diikat, maksudnya apa? Rela diikat adalah waktu sang laki-laki mungkin sakit, maka sang istri harus rela diikat untuk apa? Untuk merasa sakit dan bagaimana untuk menolong suami kita. Waktu istri mengalami akan hal tersebut, bagaimana sang suami bisa memberikan akan satu hal, mensupport dan juga memberikan bantuan dan menolong supaya apa? Supaya segala sesuatu bisa mengalami perbaikan dan sebagainya. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang mengikat, Saudara. Jadi kalau kita bisa terikat dengan istri kita atau dengan suami kita, keterikatan itu adalah sesuatu yang sebenarnya suka atau tidak suka. Keterikatan itu adalah sesuatu yang menunjukkan cinta itu sendiri. Jadi berarti kalau saudara mengatakan saya rela mencintai kamu, maka saya harus mengikat diri terhadap kamu. Maka kamu ada meteraiku, aku ada dan di dalam diriku ada meteraimu, dan itu menjadi satu hal yang mengikat, sehingga pada saat kita memiliki sesuatu yang mengikat, kita paham bahwa ikatan ini memang membuat kita repot, membuat kita tidak bebas, tapi ikatan ini adalah ikatan yang perlu diperjuangkan. Nah, Saudara, maka suami istri harus memperjuangkan ikatan ini. Nah, kalau kita tanya, kenapa perlu memperjuangkan ikatan ini? Kalau orang Kristen justru punya konsep yaitu because your love is gift from God. Karena kita bisa mencintai, itu adalah anugerah Tuhan. Dan saudara harus melihat di dalam kitab suci, love is covenantal. Yaitu ada satu konsep covenant. Ada konsep perjanjian Allah. Di mana waktu suami istri mereka menikah bukan hanya sekedar dengan suami dan istri. Tapi mereka menikah itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang mengikat janji bahwa melalui suami dan istri ini engkau akan menjalankan mandat Injil dan mandat budaya. Engkau akan kuberkati untuk menjadi suami istri yang beranak cucu dan penuhilah bumi dan juga bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya love itu covenantal. Ya. Tentu saja covenantal di sini love adalah bicara tentang agape. Maka dalam iman Kristen kita melihat cinta suami istri pun adalah cinta yang berhubungan dengan agape. Jadi bukan seperti orang dunia yang mengatakan love is about eros. Cinta itu adalah nafsu. Ya, waktu saya bicara love itu pasti secara automatically itu adalah bicara tentang seks. Maka itu adalah pemikiran-pemikiran yang kita melihat bagaimana love itu adalah lust. Love itu adalah seks. Love itu eros. Nah, orang dunia hanya memahami seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen justru melihat, no, justru love itu adalah covenantal. Sesuatu yang bersifat covenant, yang bersifat perjanjian Allah, di mana Allah mengasihi dunia ini, maka Allah mengaruniakan cinta. Dan cinta yang sempurna adalah cinta yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka waktu suami istri menikah, saudara kita semua dibawa di dalam melihat keluarga ini siapa kepalanya. Kepalanya adalah Kristus. Why Christ?
Kenapa Kristus? Karena dialah sumber satu-satunya tentang cinta kasih untuk kita. Karena dia sendiri adalah sang kasih itu sendiri. Dia adalah teladan dan dia adalah sang kasih itu sendiri yang menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat love itu adalah sesuatu yang memiliki komitmen. Jadi waktu berani mengasihi, berani mencinta, maka saudara, kalimat yang dipakai di sini adalah taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, berarti ikat aku dalam dirimu. Maka waktu pasanganmu sakit, pasanganmu kere, waktu pasanganmu mengalami masalah, ikat aku dalam hatimu berarti apa? Berarti aku turut bertanggung jawab untuk kamu. Aku tetap harus ada di samping kamu. Aku harus senantiasa bisa berada di sampingmu. Saudara, tapi hari ini kita melihat banyak pasangan-pasangan, termasuk pasangan Kristen, yang justru kita melihat waktu ngalamin ini, ngalamin itu, waktu ngalami sebuah permasalahan-permasalahan keluarga, apa yang muncul? Mereka justru menyatakan bahwa apa? Bahwa aku tidak sanggup seperti ini. Aku tidak sanggup untuk diperlakukan seperti ini. Dan aku tidak mau lagi untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang posesif seperti yang ada dalam kitab suci. Seringkali kita justru suruh taruh meterai, tapi justru meterainya kita lepas sendiri. Kita yang nggak mau pasang meterai itu. Kita yang nggak mau mengasihi. Kita yang nggak mau terima. Nah, saudara, itu seringkali menjadi satu permasalahan yang sangat-sangat luar biasa, complicated. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sendiri, waktu mengatakan aku mengasihi, tapi kasih yang ada pada diri mereka, mereka tidak ikat sampai tuntas. Mereka sengaja longgarkan, mereka sengaja tidak ikat, mereka sengaja tidak taruh. Kalaupun mereka taruh dengan satu hal, mereka taruh dengan sembarangan. Mereka tidak taruh dengan hati-hati. Mereka tidak berjuang untuk apa yang sudah ditaruh itu. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kita lihat konsep taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganku. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa seharusnya setiap orang, waktu berani mengasihi, berarti engkau harus rela mati demi itu. Kamu harus serahkan hidupmu. Maka saya kadang sangat tertegur waktu misalnya seorang ibu, waktu punya anak. Sehingga waktu anaknya sudah mengalami akan satu hal, yaitu dia sudah sampai hampir mati. Sang ibu bisa berkata, jangan anak yang mati, aku saja yang mati. Nah, saudara, itu adalah keterikatan. Itu adalah ada satu hal yang membuat satu dengan yang lain memiliki cinta kasih yang mengikat. Dan cinta kasih yang mengikat itu adalah sungguh-sungguh adalah satu cinta yang rela, bahkan rela mati. Itulah cinta. Nah, saudara, maka ini menjadi satu hal yang kita bisa lihat. Salomo mengajarkan love is painful, love is possessive. Ya. Lalu kita coba lihat dikatakan apa berikutnya, cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Saudara, ketiga kita bisa lihat cinta itu adalah apa? Di dalam bagian ini. Kita melihat cinta itu punya hal yang harus ada, yaitu persevering. Itu adalah ketekunan yang terus-menerus. Ketekunan yang terus hidup. Ketekunan yang terus ada. Jadi, saudara, cinta itu butuh ketekunan. Cinta itu butuh satu hal, yaitu satu dengan yang lain rela untuk tertunda. Sudah seringkali kita maunya adalah, saya mau cepat-cepat, saya mencintai kamu dan kita cepat-cepat. Sudah kadang-kadang kita kurang punya satu kesabaran. Nah, cinta itu ada perseverance-nya sendiri. Cinta itu ada ketekunannya sendiri. Cinta itu ada yang namanya satu hal, yaitu waktunya. Nah, kita lihat seperti kalimat yang dipakai. Cinta itu kuat seperti maut. Nah, saudara,
Apa pikiran saudara tentang cinta itu seperti maut? Cinta kuat seperti maut. Cinta gigih seperti dunia orang mati. Saudara bisa ngerti nggak kalimat ini? Ini kalimat mungkin dalam luar biasa ya. Kadang kita pikir apa ya cinta kok bisa dikaitkan sama maut ya? Cinta kok bisa dikaitkan sama dunia orang mati? Aduh, serem banget ini. Apa maksudnya cinta itu adalah sesuatu yang seperti maut, kuat seperti maut? Saudara, kalau kita lihat cinta kuat seperti maut, itu sebenarnya mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa maut itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, maut itu bukan sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka maut pasti adalah upah kita. Upah dosa adalah maut. Maka kita sebagai manusia berdosa pasti akan jatuh dalam dosa, dan kita pasti akan bergumul bagaimana keluar dari dosa. Nah, maka maut itu pasti. Nggak ada orang yang nggak berhadapan dengan maut. Semua orang akan berhadapan dengan maut. Nah, sudah kepastian di dalam maut itu. Nah, cinta kuat seperti maut. Cinta itu seharusnya punya kepastian. Seperti maut harus terjadi pada kita karena kita sudah jatuh dalam dosa. Maka cinta seharusnya punya kekuatan yang pasti. Bahkan contoh yang sebenarnya saya nggak terlalu setuju kenapa cinta harus dikaitkan dengan maut. Tapi di sini Salomo mau mengatakan bahwa maut pun itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang kuat yang semua orang akan jalani. Jadi cinta kuat seperti maut. Justru menyatakan bahwa apa? Dia adalah pasti, dia adalah kuat adanya. Maka sebenarnya kita tidak mungkin bisa menyatakan bahwa saya cinta, tetapi cinta saya adalah cinta yang tidak memiliki kekuatan. Tidak bisa. Orang yang berani berkata aku cinta adalah orang yang belajar untuk menyatakan bahwa cinta itu harus menjadi sesuatu komitmen saya, dan komitmen itu adalah komitmen yang harus saya bayar harganya dengan kuat, dengan pasti. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi seorang yang sungguh-sungguh cotau, berani bicara, berani jalani. Tapi kalau kita sebenarnya mau jujur ya, kata cotau, kata berani bicara, berani lakukan, gitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, sejak manusia jatuh dalam dosa, cinta apa yang bisa cotau? Cinta apa yang bisa kita ngomong maka kita harus lakukan? Soalnya kalau kita mau jujur, cinta yang kita bisa persevere, cinta yang bisa kita tekuni di dalam hidup kita ini sebenarnya cuma cinta apa? Sebenarnya cuma cinta sebagai manusia berdosa kan? Kita nggak bisa menjadi orang yang menghidupi agape kan? Agape hanya milik Tuhan. Agape hanya di dalam Kristus. Saudara dan saya nggak mungkin bisa punya agape. Kenapa? Karena agape itu tidak ada dosa di dalam agape. Maka Kristus kenapa datang dunia? Karena dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Maka itulah kenapa agape menjadi cotau-cotaunya. Sedangkan saudara dan saya, kalau saudara mau hidup dengan from evidence to faith, bilang I love you, sudah pasti I love you, saudara cacat dan jatuh di dalam dosa. Itulah kenapa orang yang berani bicara I love you pada saudara adalah orang yang akan menyakiti saudara. Termasuk bukan menyakiti, bukan berarti membunuh saudara, tetapi yang saudara rela sakit di situ. Seperti tadi saya pakai contoh adalah melahirkan anak. Saudara rela melahirkan anak karena saudara disakiti sebenarnya sama suami saudara. Ya. Maka saudara waktu kita melihat ini adalah sesuatu yang kuat. Ya. Jadi cinta kuat seperti maut, di situ sebenarnya menggambarkan bagaimana saudara tak mungkin bisa menjadi seorang yang cotau-cotau.
Karena saudara tidak punya konsep agape di dalam diri saudara. Saudara hanya punya eros, saudara punya philia, saudara punya storge, saudara tidak punya agape. Maka itulah kenapa Kristus harus mati, menebus dosa kita, dan bangkit dari kematian, dan naik ke surga, adalah karena agape lah yang menjamin saudara dan saya di dalam dunia ini, sehingga kita bisa persevere dijamin oleh Kristus. Tanpa Kristus menjamin kita, tidak ada yang bisa. Maka suotau-cuotaunya kita ini adalah karena ada jaminan Kristus. Tanpa jaminan Kristus, there is no suotau-cuotau dalam hidup kita. Maka suotau-cuotau yang ngomong harus kerjakan. Nah, manusia waktu bicara tentang cinta, suotau-cuotau hanya bisa sebatas cinta yang terbatas. Sehingga agape tidak mungkin bisa dihidupi oleh kita. Kecuali Kristus telah menjamin kita. Dan Kristus yang memenangkan kita. Saudara, bagian ini kita sangat bisa paham kalau saudara dengar kalimat yang dikatakan oleh Petrus. Waktu Yesus bertanya kepada dia, Peter, do you love me? Oh, kamu tahu Tuhan, aku mencintai kamu. Tapi aku tidak bisa cintai kamu secara agape. Lalu ditanya lagi, apakah kamu mencintai aku? Sampai ketiga kali, apakah engkau mencintai aku? Tuhan, engkau sungguh tahu bahwa aku tidak mungkin bisa mencintai kamu dengan agape. Kecuali engkau yang menjamin aku. Sehingga aku dijamin oleh cintamu, maka aku baru bisa suotau-cuotau di dalam intervensi Tuhan Yesus. Tanpa intervensi Tuhan Yesus, tidak ada itu suotau-cuotau di dalam Kristian. Maka saudara, cinta yang kuat seperti maut. Cinta yang gigih seperti dunia orang mati. Saudara, terus terang saya sangat terganggu, saudara. Kenapa kegigihan cinta itu dikaitkan dengan dunia orang mati? Akhirnya saya baca satu ayat. Nah, mungkin kita bisa buka ya. Kita bisa buka ayat itu. Coba saudara buka Amsal 30. Amsal 30. Amsal 30 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Coba saya minta satu saudara kita bisa bacakan, ya. Apakah saudara Gracelyn bisa bacakan? Amsal 30 ayat 15 dan ayat 16. Amsal 30 ayat 15 sama 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Oke. Saudara, ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dan salah satunya adalah apa? Dunia orang mati tidak akan membuat kita kenyang. Dunia orang mati akan membuat kita tidak pernah berkata cukup. Maksudnya apa? Yaitu kita melihat bagaimana dunia orang mati itu sesuatu yang kita tidak ngerti. Sesuatu yang kita tidak ngerti, tapi kita tahu bahwa kalau kita ini semua pasti mati. Maka orang berlomba-lomba untuk dengan kegigihannya untuk apa? Supaya bagaimana saya waktu masuk dunia orang mati, saya dengan gigih supaya tidak berada di dalam konsep yang salah. Maka kalau saudara melihat banyak orang mencari dunia orang mati itu apa yang terjadi? Mereka banyak cari di agama, mereka cari di filsafat, mereka cari di dalam ilmu pengetahuan, mereka cari di dalam segala hal dengan gigih supaya apa? Mereka bisa bertemu satu fakta. Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Saudara, apa yang terjadi misalnya jihad? Kita melihat di dalam
Jihad, kenapa orang bisa melakukan jihad? Karena mereka melihat dunia orang mati adalah sesuatu yang tidak ada pengharapan jika tidak berada di dalam jalan Tuhan. Maka itulah kenapa mereka justru mengatakan bagaimana saya bisa memperoleh jalan Tuhan. Dengan cara apa? Maka jihad adalah caranya. Dan waktu jihad adalah jalannya, pertanyaannya adalah saya mesti ngapain? Apa yang saya dapat? Maka bisa kita melihat, kalau kita lihat laki-laki dan perempuan, mereka semua punya satu harapan, yaitu apa? Masuk surga. Dan di dalam konsep jihad, mereka ditawarin satu hal, yaitu apa? Kamu kalau jihad, kamu secara instantly, kamu akan masuk surga. Waktu bom itu meledak, maka kamu masuk surga. Waktu peluru itu menembus tubuhmu, kamu masuk surga. Karena kamu memperjuangkan jalan Allah. Maka disitulah mereka mempercayai bahwa instant salvation. Jadi mereka mencintai jihad, mencintai akan satu jalan ini adalah karena saya mau memperoleh apa yang namanya dunia orang mati yang terjamin. Dan yang mereka lakukan adalah dengan melakukan jihad, karena secara instan engkau akan memperoleh salvation. Apalagi diberikan iming-iming dari tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa kamu akan dapat 72 bidadari. Atau bahkan ada yang mengatakan 4.900 bidadari. Wah, ini interpretasinya sudah luas, luar biasa. Semua seakan-akan bebas menginterpretasikan jumlahnya berapa. Tapi sudah yang kita bisa lihat kesamaannya adalah instant salvation. Nah, kita melihat kenapa orang rela untuk melakukan jihad, karena mereka tahu mereka ini orang berdosa. Mereka tahu kalau mereka ini orang berdosa, dan mereka tahu bahwa orang berdosa tidak mungkin masuk surga, kecuali waktu melakukan jihad, maka instant salvation diberikan. Maka di situ baru ada kepastian. Maka mereka kadang biasanya mereka adalah orang-orang yang capek hidup dalam dunia. Kenapa? Karena dunia begitu complicated, dunia begitu there is no love, ya. Maka akhirnya apa? Mereka melakukan segala sesuatu itu dengan satu gambaran, Tuhan, take my life. Tuhan, ambillah hidupku. Dan aku tahu cinta sejati ada padamu. Maka aku mau melakukan apa yang sesuai dengan jalanmu. Ya. Maka itulah kenapa cinta harus gigih seperti dunia orang mati. Banyak orang nggak puas. Banyak orang nggak kenyang. Banyak orang nggak bisa mengerti dunia orang mati. Maka kadang mereka dengan gigih untuk mengejar. Nah, saudara, di dalam hal ini cinta gigih seperti dunia orang mati justru adalah satu hal yang sepatutnya ada di dalam juga diri kita. Kenapa? Karena kita juga orang berdosa yang nggak tahu tentang apa yang terjadi pada dunia orang mati. Saudara masuk surga atau masuk neraka, saudara, kita pun juga sebenarnya nggak tahu kan? Kalau kita mau jujur melihat dosa-dosa kita, saudara nggak mungkin masuk surga. Kecuali kita melihat dalam iman Kristen, Kristus sudah menebus dosa kita, maka di situ kita melihat Tuhan membuka akan jalan untuk kita bisa menerima akan dunia orang mati yang khususnya kita melihat bukan neraka, tapi di situ adalah satu tempat Tuhan bertata. Jadi ini sesuatu butuh ketekunan, saudara. Tetapi ketekunan pun, jika ketekunan itu di luar Tuhan, di luar Kristus, maka ketekunan itu nggak ada harganya. Ya. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang butuh ketekunan. Cinta adalah sesuatu yang butuh kekuatan. Dan juga cinta itu adalah sesuatu yang nggak gampang melepaskan orang yang kita kasihi. Jadi kuat gigi itu maksudnya adalah kamu harus memperjuangkan. Jadi kalau misalnya saya suaminya siapa, saya istrinya siapa, seharusnya kita punya konsep cinta kuat seperti maut dan cinta gigi seperti dunia orang mati, yaitu saudara pasti aku adalah suamimu, kamu adalah istriku, maka apa-apa yang terjadi padaku dan apa yang terjadi padamu, mari apa? Mari kita perjuangkan sekuat mungkin, segigih mungkin.
Nah, kita melihat di dalam realita kehidupan manusia tidak cukup iman untuk kuat dan tidak cukup iman untuk gigih. Maka itulah kenapa kalau kita melihat di dalam hukum Musa, khususnya di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Musa, Musa mengizinkan perceraian, meskipun kita melihat Musa tidak setuju dengan perceraian, tapi ada satu fakta-fakta yang membuat Musa harus mengeluarkan surat cerai dengan kondisi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk selesaikan. Mereka sudah tidak kuat, mereka sudah tidak gigih, mereka sudah tidak bisa untuk perjuangkan. Kasih yang seharusnya tak berkesudahan, tapi akhirnya jadi sudah. Ya. Kasih yang seharusnya tidak melepaskan orang yang kita kasihi, tapi akhirnya menjadi lepas. Jadi kalau sudah melihat, kehidupan manusia justru menggambarkan bagaimana manusia itu memang sungguh-sungguh tidak mampu hidup di dalam ini. Jadi itulah kenapa kalau kita melihat ada orang Kristen bercerai, itu justru adalah Alkitabiah menggambarkan betapa manusia itu tidak mampu hidup di dalam cinta kasih. Jadi saudara jangan ngejudge-nya kebalik dengan mengatakan, oh, lihat tuh orang Kristen bercerai. Kan orang Kristen Alkitab bilang nggak boleh bercerai, Tuhan benci perceraian, akhirnya bercerai. Akhirnya kita mengatakan Kristen yang nggak benar. Salah, bukan itu pikirannya. Yang harus pikirannya adalah waktu ada orang bercerai, justru tuh yang salah itu bukan Alkitab, yang salah bukan ajaran, yang salah adalah orangnya. Kenapa? Orangnya nggak cukup kuat, orangnya nggak cukup gigih, orangnya nggak cukup iman. Jadi ini perlu satu hal, Alkitab dengan jelas kasih itu tidak berkesudahan. Nah, memang kasih yang nggak berkesudahan itu adalah kasihnya Tuhan. Nah, tapi tiap kita kalau di dalam diri kita sebagai kasih yang sudah, yang gagal dan sebagainya, seharusnya kita menjadi orang yang belajar dari kitab suci, yaitu apa? Kalau kasih tak berkesudahan, seharusnya kita nggak mudah menyerah. Seharusnya kita kalau menjadi orang yang punya kasih yang tak berkesudahan, maka kita sebenarnya tidak melakukan apa yang namanya perceraian. Ya. Seharusnya seperti nyala api Tuhan. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi saudara, cinta itu seharusnya berkobar-kobar terus, dan berkobar-kobar terus itu bukan berkobar-kobar terus dengan membakar cinta, tapi justru adalah hal di mana apa? Tuhanlah yang menjadi api bagi suami istri tersebut. Nah, kalau kita melihat ya, kayak kemarin saya di persekutuan alumni Surabaya, saya bahas tentang kitab Obadja. Salah satu problem kenapa Tuhan membenci Esau dan Tuhan mengasihi Yakub. Salah satu problemnya adalah problem of marriage. Salah satu problem dari Esau adalah problem of marriage. Kenapa? Karena Esau adalah orang Israel. Adalah anak dari Ishak, keturunan Abraham. Ya. Tapi justru akhirnya kita lihat bagaimana Esau justru mengambil istri bukan dari satu bangsa. Tapi justru yang dia ambil adalah dari suku Het, dari Kanaan. Lalu satu lagi istri dari suku Hewi. Ya. Ada itu, istrinya satu namanya Ada, satu namanya Oholibama. Ini adalah istri-istri dari Esau. Nah, kita lihat kalau kita lihat di dalam teologi of marriage, ya, di dalam perjanjian lama, marriage itu pertama adalah ada otoritas dan kuasa Tuhan. Jadi marriage tidak boleh sembarangan. Marriage itu adalah sesuatu yang sakral. Ya. Kedua yaitu adalah di dalam marriage semua harus dididik, dikelola, dan dilestarikan sesuai dengan iman yang Tuhan berikan. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27. Dan 28, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguduskan laki-laki dan perempuan itu. Nah, saudara coba lihat. Maka seharusnya marriage di dalam cintanya Tuhan, lalu kita dididik di dalam Tuhan, dikelola oleh Tuhan, dilestarikan oleh Tuhan, dan kita pun diajarkan bagaimana untuk mendidik, mengelola, dan melestarikan.
Lalu Tuhan memberkati dan menguduskan mereka. Berarti menggambarkan bagaimana cintanya Tuhan itu adalah cinta yang terus-menerus datang. Tetapi kita seringkali juga lihat bagaimana justru di dalam kitab Kidung Agung ini pun kita melihat bagaimana Salomo bukanlah orang yang sempurna di dalam hal ini. Kenapa? Dia akhirnya juga punya istri banyak, punya gundik banyak, dan dia punya akan selir begitu punya darah-darah yang begitu banyak. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, ya, dan tidak boleh ada yang menodai perzinahan. Jadi kita melihat Matius 19:39 dikatakan laki-laki harus tinggalkan orang tua, bersatu dengan istrinya. Lalu juga di situ konsep monogami ada, dan juga tidak berzina, tidak, karena perzinahan itu menodai pernikahan. Lalu Ibrani 13 ayat 4 dikatakan pernikahan itu sesuatu yang kudus. Jadi jangan kotori akan tempat tidurmu. Ya, jadi pernikahan itu kudus, maka seksualitas juga kudus. Lalu 1 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 7. Kristus adalah kepala keluarga, maka jangan sembarangan berkeluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah harus di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kamu bisa sotau-cotau dengan benar. Hanya dalam Kristus kamu sungguh-sungguh bisa mencintai dengan sungguh-sungguh, mencintai dengan benar, mencintai dengan setia. Nah, saudara, itu adalah konsep cinta yang persevere. Cinta yang butuh ketekunan. Maka tekun di situ harus dibangun. Tapi ketekunannya bagaimana? Ketekunan yang harus kembali kepada apa yang Tuhan tuntut. Nah, kita melihat dalam iman kekristenan di dalam Kristus, mari kita punya cinta yang kuat. Di dalam Kristus kita mari punya cinta yang gigih. Di dalam Kristus mari kita punya cinta yang tidak patah semangat, tetapi cinta yang terus-menerus kita belajar untuk pertahankan sampai akhir. Dan berikutnya, saudara, 7b, dikatakan air yang banyak tidak akan memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkan, sekalipun orang memberikan segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Terakhir adalah cinta itu sesuatu yang bagaimana? Tadi pertama painful, kedua possessive, ketiga persevering, yaitu tekun. Keempat adalah love itu sesuatu yang priceless. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Begitu berharganya. Tidak bisa digantikan oleh siapapun, apapun. Cinta itu priceless. Maka sudah itulah kenapa banyak orang melihat cinta itu sesuatu yang paling dibutuhkan. Tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya cinta itu over everything. Cinta itu beyond materialistic. Jadi kalau saudara jadi perempuan, maunya cuma jadi istrinya suami yang kaya, saudara sedang against the word of God. Kalau saudara menjadi orang Kristen, tetapi saudara maunya cari pasangan yang secara materi terjamin, bukan berarti salah, saudara. Tetapi itu tidak boleh jadi utama. Karena cinta beyond everything. Jadi kalau kita menggantikan cinta dengan sesuatu yang memiliki price, memiliki harga, maka saudara adalah orang yang pasti nggak diberkati sama Tuhan. Banyak orang menyatakan berkat itu harta. Tapi sebenarnya diri saudara bagi orang lain itu harta. Diri orang lain dalam hidupmu itulah hartamu. Dan yang harta yang paling berharga adalah sang cinta kasih itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi yang priceless seharusnya adalah Kristus yang adalah istrimu, anakmu, dan kamu. Tapi justru kita menggantikannya dengan kekayaan, kesehatan, posisi, dan sebagainya. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat cinta itu harus memiliki satu hal, pengertian seperti ini. Dengan saudara punya konsep love is beautiful,
Tapi dengan mengerti bahwa ada painful di situ, ada possessive di situ, ada persevering di situ, ada priceless di situ, maka saudara tidak akan mungkin dengan mudahnya membuang apa yang sudah ada pada saudara. Hari ini berapa banyak kita melihat pasangan Kristen membuang, entah itu istrinya, entah itu anaknya, dibuang. Dan bahkan yang paling priceless yaitu Kristus, dibuang. Saudara, saya sangat sedih melihat saya baca di satu Facebook, saudara, di mana Facebook itu adalah Facebook dari seorang alumni jemaat yang ada di tempat kami melayani. Saya nggak bilang kota mana, tapi dia dulu adalah alumni, dia dulu adalah jemaat, tapi dia sekarang sudah balik, dia sudah punya pekerjaan sendiri, dan dia akhirnya menyatakan bahwa apa? Bahwa orang Kristen semua adalah orang bodoh. Kenapa? Karena orang Kristen sudah ditipu oleh begitu banyak hal-hal kemunafikan. Dan salah satunya dia melihat Ravi Zacharias dan akhirnya dia mengatakan, coba lihat hamba Tuhan segitu gede saja bisa jatuh di dalam dosa, munafik luar biasa. Jadi sebenarnya dia menyatakan bahwa apa? Jujurlah bahwa orang Kristen tidak bisa solve the problem. Jujurlah bahwa Kristus tidak bisa solve the problem. Maka sudah, tidak usah ngomong tentang iman kekristenan. Dan saudara, dia meninggalkan iman kekristenan. Saudara, hal seperti ini adalah membuang cinta yang priceless. Nah, kalau kita melihat cerita seperti ini, apakah berarti Tuhan memang bisa dibuang? Apakah Tuhan memang bisa ditolak? Apakah Tuhan memang sesuatu yang bisa dilenyapkan? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tidak bisa dilenyapkan oleh siapapun. Tuhan sungguh-sungguh adalah sang kasih itu sendiri. Maka saudara, orang yang berani berkata, aku melepaskan Yesus, aku melepaskan suamiku, aku melepaskan istriku, aku menceraikan mereka dan sebagainya, itu mereka kelak akan membayar apa yang mereka sudah sumpah di dalam Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita harus untuk sadari bahwa apa? Cinta itu harus sampai akhir. Akhir itu apa? Sampai maut memisahkan. Dan sampai maut memisahkan berarti menunjukkan cinta itu harus dilakukan dengan sekuat mungkin, segigih mungkin. Dan harus untuk diperjuangkan sampai akhir. Kenapa? Karena kasih tidak berkesudahan. Dan di dalam Kristus, kasih tak berkesudahan. Maka itu harus jadi pelajaran yang tidak habis-habis harus dikerjakan oleh setiap orang Kristen. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Maka itu bukan cuma sekedar slogan, tapi Tuhan menghadirkannya di dalam hidup kita semua untuk belajar punya konsep kasih yang tak berkesudahan. Kalau saudara punya teman yang nyebelin, saudara tidak suka dengan teman itu, saudara jangan terlalu cepat menolak mereka. Tapi belajarlah dari kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu. Untuk tetap belajar mengasihi mereka. Meskipun mungkin engkau harus menjaga jarak. Tetapi kasih yang Tuhan berikan haruslah terus kau pancarkan kepada mereka. Meskipun mereka mungkin tolak kamu. Tapi terus untuk apa? Punya satu hal. Aku mengasihi kamu. Aku mengampuni kamu. Kalau engkau masih membenci aku, itu urusanmu. Tapi aku berkata, aku mengasihi kamu. Nah, orang yang punya konsep seperti itu, belajar menekuni itu, maka saudara sedang mencicipi keindahan cinta kasih yang sungguh-sungguh Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui hari ini. Maka cinta sungguh-sungguh adalah sesuatu yang indah. Cinta tak berkesudahan. Tetapi cinta perlu dipahami di dalam dunia yang realistis ini. Untuk kita belajar, Kristus pun rela mati untuk kita yang dikasihinya. Dia mengikat dirinya kepada kita. Covenant dibangun. Dan dia tekun kerjakan. Dan dia lakukan karena you are priceless. Sehingga kita ditebus. Kita diberikan jalan keselamatan. Kristus naik ke surga.
dan Dia akan datang kembali memberikan pengharapan bagi kita. Maka mari saudara, di dalam cinta kasih, entah itu dalam pernikahan, entah itu di dalam relasi keluarga, pertemanan, dan di dalam relasi jemaat sekalipun, belajarlah untuk memohon Sang Kasih supaya kasih-Nya memberikan didikan bagi kita sampai akhir hidup kita tetap mengasihi seperti Tuhan mengasihi saya belajar mengasihi Tuhan. Saya belajar mengasihi sesama. Saya belajar mengasihi orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini, dan kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Minta untuk Saudari Sarah bisa berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan khususnya mengenai kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk kami selalu memiliki kasih yang sejati, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menjadi teladan yang sejati bagi hidup kami. Kiranya kami boleh terus belajar, kami boleh terus mempelajari firman Tuhan dan boleh terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.